diskusi tentang mempertunjukkan seni rupa dan seni rupa pertunjukan dalam medan seni rupa kontemporer Bali. Nah, pertama-tama kami dari kelompok Awidya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama untuk Ko Yurisor, Pak Uja, Ko Kino atas kesempatan yang telah diberikan dan dipercayai gitu ya, dipercayai karena supportnya besar sekali selain tempat sampai perintilannya juga disupport gitu ya. Ini terima kasih banyak. Dan habis itu kepada kedua narasumber, pertama ada Pak, di sini bukan Pak Purpro berarti ya, karena diundangnya sebagai seniman gitu ya. Oke ya, berarti ada Bapak Dr. Iwayan Sujana Sutlu selaku akademisi dan juga Korprodi dari Seni Murni Isi Denpasar gitu ya. Yang kedua ada Gede Adi Surya, seorang komposer yang baru aja tamat dari ISI Surakarta yang menyelesaikan S2-nya, yang menggelorakan sebuah kesunyian gitu. Ntar persoalan itu juga akan berimbas pada karyanya yang bisa dilihat, kebetulan mumpung ada gitu ya. Di video ini bagaimana De Surya itu memperluaskan lagi ya konteks dari S2-nya itu. Nah, pertama-tama mari kita undang dulu untuk Pak Dr. Wayan Sujana, silahkan langsung ke depan aja. Kedua, ya bebas. Kedua, De Surya silahkan. Sebenarnya saya agak agak kaku gitu ya untuk jadi MC karena bukan tidak kebiasaan gitu. Nah, untuk diskusi hari ini di sini saya mencoba mengenengahi gitu ya. Oke, itu di awal sebelum masuk dalam satu diskusi dengan tema atau menyoal tentang mempertunjukkan seni rupa ataupun seni rupa pertunjukan. Secara sederhana, kenapa dua narasumber ini hadir? Mungkin saya dapat jelaskan sedikit. Pertama dari Bapak Wayan Sujana. Kalau misalnya kita lihat kedekatan atau latar belakang gitu, karena pada saat itu saya masih mahasiswa, saya sudah melihat sebuah pendekatan bagaimana konteks pertunjukan itu saling silang menilang dengan seni rupa. Itu hadir pada saat Pak Sujana masih S2 di ITB gitu Pak ya. Kan pada saat TA yang ada iring-iringan seperti itu ya. Nah, cuman pada saat itu saya masih belajar melukis, masih S1 gitu ya. Dia nggak terlalu menyoal tentang itu apa sih gitu, kenapa itu bisa menarik gitu. Dan sehingga hari ini peristiwa yang sudah lampau dilakukan oleh Pak Sujana itu yang akan kita coba kulik-kulik sejauh mana sebenarnya mampu berimbas pada persoalan tentang mempertunjukkan seni rupa ini. Yang kedua ada Gede Adi Surya yang menarik. Kebetulan Gede Adi Surya ini salah satu perwakilan seniman yang ikut di dalam event mempertunjukkan seni rupa ini. Karyanya itu apa gerangan. Nah, hashtag 2. Kebetulan apa gerangan hashtag 1 itu dipamerkan di manifesto di Galeri Nasional pertama kali. Ya hashtag 1-nya. Ya, pertama kali publish apa gerangan itu di Galeri Nasional. Sekeren itu gitu. Dan yang kedua di TAT. Nah, tambah keren lagi gitu ya. TAT gitu loh. Jadi persoalan ada apa gerangan itu sebenarnya sebuah formulasi, kalau saya lihat itu sebuah formulasi yang coba diotak-atik oleh De Surya. Karena apa gerangan itu kan mempertanyakan, berarti dia otomatis dia membawa sebuah pertanyaan sebagai pondasinya untuk menciptakan karya-karyanya. Dan yang menarik itu adalah konteksnya berlanjut gitu ya. Berarti kalau ada 2 maka ada 3 gitu ya. Nah, konteks Awidya atau ketidaktahuannya itu adalah apakah akan berhenti atau meluaskan, itu nggak tahu dia ya. Kan gitu. Saya kira itu yang melatar belakangi kenapa dua pembicara yang hadir di depan ini penting sebagai salah satu konteks pencatatan
dalam praktik berseni rupa, khususnya di Medan Seni Rupa Bali gitu ya. Kenapa saya ngomongnya Medan Seni Rupa Bali gitu? Karena pada saat kita luaskan ngomong pada praktik seni rupa kontemporer, apalagi Indonesia gitu, saya kira praktik-praktik yang dilakukan di luar, mungkin Jogja gitu, itu memungkinkan adanya persentuhan-persentuhan atau tingkat kemiripan gitu. Nah, cuman persoalan yang kita bawa adalah masalah diksinya. Kita di sini mencoba memperjuangkan konteks dari apa itu mempertunjukkan seni rupa gitu. Agar saya nggak terlalu banyak, karena di sini tugas saya adalah mengenengahi gitu. Iya kan? Iya, tugas saya Dari mengenengahi. awal sudah menengahi. Karena ini akan jual beli pukulan, jual beli statement ya. Jual beli statement hari ini. Check it out. Oke. Oke, yang pertama mungkin karena perannya Pak Warprodi di sini sebagai undangan. Pak Suklu. Pak Suklu ya, sorry. Bingung dia. Pak Suklu sebagai undangan, otomatis kita akan mulai dari di Surya pertama. Ya Pak Suklu ya. Ya, untuk di Surya mungkin sedikit pemantik lah untuk dia bercerita. Mungkin dia bisa bercerita konteks karena di sini dia yang berbicara tentang mempertunjukkan seni rupa. Nah, dia seorang komposer berbicara tentang mempertunjukkan seni rupa. Apa sih itu dalam bingkai pemahamannya? Jadi coba bisa nggak dijelaskan? Terima kasih atas waktunya Pak Moderator. Terima kasih hadirin semua, Pak Bu Kolonel. Terima kasih juga atas supportnya sehingga saya bisa berada di Kolonel juga ya. Dan teman-teman Avidia dan semua yang telah hadir nih. Untuk mempertunjukkan seni rupa, saya akan mulai dari bagaimana sih peranan seni rupa dulu dalam seni pertunjukan menurut saya. Konteksnya juga dalam musik ya. Yang pertama, dalam dunia pertunjukan dalam dunia pertunjukan memang telah dikenal bahasa audiovisual dalam setiap karya itu. Audio dan visual gitu kan, tapi kenyataannya dunia visual itu dalam pertunjukan yang sering saya lihat masih hingga kini masih dikesampingkan, hanya berperan sebagai pendukung saja gitu. Padahal rupa itu karya visual ya, memiliki potensi yang jauh lebih besar untuk digali lagi gitu. Contoh misalnya saya di bidang musik gitu, kan berkutat dengan bunyi. Bunyi itu kan sangat abstrak sekali ya gitu. Artinya untuk mendengar apa sih itu, kita pada akhirnya harus memiliki insting musikal. Terkecuali misalnya pop itu kan ada sebuah lirik yang kemungkinan bisa kita tangkap maknanya gitu. Tapi kalau dalam sebuah komposisi musik misalnya instrumental, apa sih yang bisa kita dengar dan kita bisa tangkap, kan sangat abstrak ya kan kalau persoalan bunyi. Di samping itu walaupun memiliki insting musikal untuk menemukan formulasi dalam musik itu juga tidak bisa hanya sekedar mendengar. Pada akhirnya kita perlu membuat partitur untuk menganalisis, oh seperti ini ternyata formulasinya, oh seperti ini yang ingin disampaikan melalui musik itu. Tapi kan tidak semua bisa melakukan hal itu gitu. Nah itu yang pertama. Terus pada akhirnya disinilah peran seni rupa pada akhirnya sejajar dengan apa yang ingin dipertunjukkan dalam musik itu, karena rupa itu atau konten-konten yang dihadirkan itu jelas terbaca gitu. Jadi dari simbol-simbol yang dihadirkan melalui rupa itu kita bisa mentafsir makna-makna dari pertunjukan. Di samping itu juga dalam penciptaan musik memang sih terkadang memang berangkat dari musik itu sendiri. Misalnya ide-ide penciptaannya berangkat dari persoalan musik, jadi intramusikal gitu. Tapi kan tentu juga ada berangkatnya dari ekstra musikal yang mungkin kita mau merespon sebuah isu atau wacana apapun itu bisa. Nah, namun jika dihadirkan hanya dalam persepsi bunyi aja gitu, jadi
Maksudnya hanya untuk kepentingan musik itu aja. Jadi wacananya yang akan muncul itu kurang bergema gitu. Makanya pada akhirnya seni rupa dengan simbol-simbol di dalamnya itu dapat membantu bagaimana wacana itu mengalir dalam karya itu gitu. Artinya penciptaan musik yang hari ini masih ada istilah penciptaan musik itu hanya berhubungan dengan indera pendengaran gitu. Misalnya saya sebagai orang musik sebenarnya kurang setuju sih, karena pada akhirnya itu yang melahirkan sekat. Wah, ini musik, ini tari, ini rupa. Tapi dalam Avidya ini kita berusaha menerobos sekat-sekat itu, entah itu disebut seni musik, seni rupa dan lain sebagainya, kan tak terdefinisikan jadinya. Jika kita maksudnya bermain lebih luas daripada itu dengan menghadirkan berbagai hal, termasuk mempertunjukkan seni rupa itu. Jadi banyak hal yang bisa dieksplorasi dengan banyak kemungkinan jika kita berusaha keluar dari sekat itu. Jadi tidak hanya sekedar oh saya orang musik, berarti karyanya musik aja gitu. Jadi kan akan terus diam di sana gitu. Saya berusaha untuk mencari kemungkinan baru, dalam artian apapun itu, walaupun basic saya musik, tapi apapun itu yang memang berkaitan dengan karya saya, ayo saya akan lakukan, saya akan garap seperti itu. Dan menurut saya kehadiran rupa itu sangat penting, karena kehadiran rupa itu sebagai kemungkinan kalau saya analogikan sebagai lagu ya, rupa itu merupakan sebuah lirik dan musiknya itu adalah sebuah melodi. Jadi lirik tidak akan bisa bernyanyi dan menyampaikan maknanya jika tanpa hadirnya melodi itu, dan melodi itu tidak akan bisa menyampaikan maknanya tanpa adanya lirik. Nah, kehadiran seni rupa dan pertunjukan dalam hal ini terkhusus pada musik adalah seperti itu. Mungkin sekian dulu Pak. Ini asik ya, ternyata lumayan panjang ini untuk mengulik kesadaran dari Surya gitu. Bagaimana peran seni rupa yang menjadi penunjang di awal itu, pada akhirnya ini saya ringkas saja, pada akhirnya peran penunjang itu diterobos gitu ya. Sekat penunjang itu diterobos, bahwa nyatanya seni rupa itu memiliki simbol yang mampu menggemakan justru konteks dari kehadiran musik lebih lanjut. Maka di dalam Avidya ini, kesadaran di Surya itu pada akhirnya dengan menerobos sekat itu, dia memungkinkan untuk mencari konteks-konteks yang kalau di sini baru sekali, atau konteks yang berbeda gitu ya. Nah, yang menarik di akhir itu adalah kehadiran seni rupa sebagai lirik, musik itu menjadi melodi. Jadi dia terkait antara lirik, antara melodi, saling melengkapi gitu ya. Jadi otomatis entar deh terakhir baru tak tanya ya. Karena ada satu konteks yang kita perjuangkan dalam Avidya ini. Apakah event ini masuk pada ranah kolaborasi, ranah dominasi, atau justru sesuatu yang kita perjuangkan yaitu dekonstruksi? Nah itu entah terakhir ya. Itu bocorannya ya. Nah dari konteks kesadaran di Surya itu kita melihat ada sebuah perjuangan di dalam memunculkan kesadaran gitu ya, kesadaran dan juga menerobos batas itu. Nah, Pak Suklu, itu dari De Surya, bagaimana musik dan seni rupa pada akhirnya dia beriringan. Ya. Nah, kalau di dalam seni rupa pertunjukan itu gimana gitu? Atau mungkin Pak Suklu mau membaca dulu statementnya De Surya itu, apa samanya, apa bedanya, atau justru ada nggak sesuatu yang dihianati dari statement itu? Ya. Silakan. Terima kasih Dede. Jadi tepuk tangan untuk De Surya. Saya di sini sebagai peneliti gitu ya, karena saya sedang mempersiapkan tulisan seni rupa pertunjukan di Bali gitu ya. Kemudian
ada banyak baik nasional internasional peristiwa di Bali, termasuk hari ini di sini gitu. Dek saya lihat setiap tampil di sini mengajak teman-teman yang ditarik di kolaborasi, performing, menghadirkan itu. Jadi satu langkah perjuangan, termasuk Dek Surya 10 tahun ya proyek ini ya. Apa namanya tadi? Apa gerangan ya. Jadi saya senang sekali karena banyak sekarang anak-anak muda yang menggeluti itu. Apa ini sebuah gerakan atau kesadaran atau memang sudah pada titik itu postmodern itu gitu. Jadi postmodern gitu. Jadi mempertanyakan modern yang tadinya dianggap seni itu rasional, kemudian individual, kemudian dianggap kering karena terputus dengan masyarakatnya, dengan komunitas, akhirnya diobrak-abrik oleh postmodern, melakukan kolaborasi dan seterusnya, bahkan membuat peristiwa tidak hanya di ruang-ruang masjid ini, tapi langsung di site yang memang memiliki sejarah dan dihuni oleh masyarakat, masyarakat yang seniman masuk ke ruang itu. Itu kemudian saya senang juga di sini di Surya ngomongin sound and visual, diawali dengan itu. Jadi sound and visual, kemudian bagaimana di modernis itu memisah-misahkan, jadi fragmentasi gitu, karena ada ilmu-ilmu spesial musik, spesial visual dan spesial gerak. Nah ini mau dihancurkan, dibiaskan, kemudian menjadi satu. Moga gerakan ini akan melahirkan satu statement seniman yang kalau di Surya ini mempertanyakan dan DT juga mempertanyakan. Kalau kita kaitkan dengan epistemologi performance art, disitulah nanti kita lacak gitu ya. Terkait dengan pertunjukan rupa dan seni rupa pertunjukan, bahwa DD dan kelompok yang hadir di sini ingin memutarbalikkan atau mendekonstruksi seni rupa pertunjukan itu menjadi pertunjukan rupa gitu. Namun harus dilihat dari aspek epistemologinya. Apa itu? Kalau seni rupa pertunjukan itu bersifat aktif gitu. Kemudian yang dipertaruhkan itu tubuh, ada site, ada waktu, kemudian dia hidup terus berkembang gitu. Sementara nah ini kalau dilihat dari keilmuannya itu dilacak epistemologinya, kalau pertunjukan rupa artinya menunjukkan rupa itu sangat pasif. Jadi yang dianalisis itu rupa aja gitu. Kalau dia menganggap Dek Surya menganggap bahwa sound dan rupa itu bias dan kemudian melakukan performance, hanya itu aja dilihat objek itu gitu. Sementara Dek Surya itu ingin menawarkan konsep-konsep juga di balik itu. Artinya apa yang dilakukan di tap art ini setengah dia seni rupa pertunjukan, satu sisi dia juga pertunjukan rupa. Nah itu kita bisa menilai itu sekarang. Jadi bagaimana kita apakah disimpulkan atau justru terus digeser dan melakukan membuat statement atau rumusan-rumusan yang memang bersifat dekonstruksi. Karena dari dulu sebetulnya kan pertunjukan kalau
era Bali sebelum pramodern itu di Bali kuno itu ada pertunjukan-pertunjukan yang hampir sama dengan seni rupa pertunjukan seperti sanyang jarang itu kan pertunjukan yang benar-benar tubuh menjadi medium dan tubuh menjadi konsep, kemudian sangat spiritual, mengundang kekuatan mistik, kemudian dia kemasukan roh, sangat kontekstual dengan pada saat itu penyembuhan atau untuk pengobatan atau transformasi mistik untuk ini masyarakat yang sedang terjadi bencana atau apa gitu. Nah itu benar-benar kalau kita melihat itu bahkan itu sungguh sangat dahsyat. Sayangnya kan Barat yang merumuskan secara rasional dan membuat naskah, membuat statement, teori, konsep tentang seni rupa pertunjukan. Padahal kita kalau di Bali punya itu. Kemudian berkembang ada seni tradisi, teater, arce, dan lain-lain. Yang lebih modern ada drama. Nah, kemudian di awal 80-an, tahun 80-an, hadirlah para akademisi perupa yang membawa konsep Barat ke kata silator kasati yang memantik dari seni rupa pertunjukan di Bali itu kan ini seniman-seniman akademis yang kuliah di Bandung, kuliah di Jogja, kemudian ke Bali membawa seni rupa pertunjukan itu dengan ketika masuk Bali dia dilokalisasi dengan konteks tradisinya gitu. Ada pengaruh tradisi, kemudian pengaruh konsep-konsep lama yang diaktualisasikan secara kontemporer. Kita tahu seniman-seniman yang cukup eksis pada saat itu ada di Nyoman Erawan, ada Bliwiande, yang muda ada Surya Dharma, yang Bali asli Bali yang nggak pernah keluar kuliahnya ada Bayak. Jadi banyak seniman-seniman yang dia punya benar-benar ideologi untuk menggunakan tubuhnya sebagai ekspresi, menyampaikan konsep-konsepnya dengan seni rupa pertunjukan. Termasuk saya ketika menyusun disertasi pendidikan saya, akhirnya menggunakan seni rupa pertunjukan itu. Saya juga sedang mempertanyakan pada saat itu kenapa tidak pertunjukan rupa gitu. Nah setelah digali ternyata pertunjukan rupa itu bersifat pasif, itu lebih ke bendanya gitu. Kayak tadi itu ada tempat habis pertunjukan, nah itu yang dinilai gitu. Nah jadi di sini agak banci, Dede. Maksudnya dia sebetulnya seni rupa pertunjukan tapi mencoba untuk keluar dari situ, membalikkan. Tapi nah ini gimana ke depan, jadi kita bisa diskusikan di sini untuk perumusan itu, dan perlu proses yang panjang dalam penggalian itu. Ketika tentu kayak Dek Suryo itu akan mengawali dengan sound dan visual untuk membuat satu statement yang menegaskan bahwa dia sebetulnya pertunjukan rupa gitu. Tapi ketika hadir dia sebetulnya seni rupa pertunjukan gitu. Jadi bagaimana kita merumuskan itu? Yang jelas seni rupa pertunjukan di Indonesia dengan di luar pasti akan berbeda, karena seni rupa pertunjukan di Bali jelas local genius, budaya-budaya yang berkembang, apalagi tradisi Bali masih juga terus berubah, di tradisi itu juga terus berkembang gitu. Nah perupa yang hadir sebagai perupa seni rupa pertunjukan juga justru memanfaatkan local genius
lokal itu atau local wisdom itu sebagai apa, spirit atau pemantik untuk dihadirkan ulang di zaman apa, di era sekarang dengan interpretasi hari ini secara personal gitu. Namun tidak lupa juga persoalan-persoalan sains, persoalan ruang dan waktu itu benar-benar menjadi konsep yang kuat. Tinggal bagaimana ketika seorang berupa untuk tampil umpamanya di Sandur, di pantai Sandur atau di gunung atau mungkin di bawah laut atau di udara atau ditanam di dalam tanah, sesuai dengan konteks tempat itu dia akan membuat satu terobosan konsep yang sesuai dengan sains. Misalnya kalau karya DD kolaboratif DD yang pakai botol-botol ini dipertunjukkan di TPA, banyak akan berbeda konsepnya karena soal sains, soal ruang dan waktu. Nah itu benar-benar menjadi perhatian untuk seni rupa pertunjukan. Nah bagaimana pertunjukan rupa ini akan merumuskan itu? Artinya kita menolak, pertunjukan rupa ini tidak hanya sekedar benda, juga terkait dengan tubuh dan sains. Apa bisa kita memberikan penjelasan berikutnya? Jadi itu barangkali saya bisa sedikit paparkan karena ini terkait dengan subjektivitas masing-masing kita di sini untuk menawarkan satu pemahaman terkait dengan seni rupa pertunjukan. Begitu Dede. Terima kasih. Langsung gini, pusing kamu. Mendadak serius. Karena kalau ngobrol di prodi itu di kantin nggak bisa saya serius ini, gitu. Selalu terdistrak gitu. Dia gesturnya dari tadi kayak gitu. Ini adalah salah satu strategi gitu ya untuk memeras. Nah jadi otomatis ini adalah satu hal yang sangat menarik. Poinnya sebelum kita menjabarkan di depan itu, poinnya adalah kalau misalnya diskusi ini secara judul mempertunjukkan seni rupa dan seni rupa pertunjukan. Nah, berarti dari dua poin itu dibaca oleh Pak Suklu, kalau seni rupa pertunjukan dia bersifat aktif. Dia terpengaruh tubuh, ruang dan waktu. Sains itu sangat menentukan. Tetapi hasil perumusan itu justru memberikan celah terbuka oleh si mempertunjukkan seni rupa ini. Secara tidak langsung pada akhirnya apa yang diperjuangkan dan kita tidak mampu melabeli, Pak Suklu mampu melabeli bahwa mempertunjukkan seni rupa itu sebagai sebuah gerakan oposisi yang bersifat pasif, yang dia, misalnya kita bilang, dia nggak boleh terikat dengan sains, terutama karena pada saat botol itu dihadirkan di TPA, dia akan melebur dan menjadi seni rupa pertunjukan. Jadi persoalan atau kata kuncinya di sini kita dapatkan, mempertunjukkan seni rupa ini dia memang harus tidak berdekatan atau tidak bergandengan dengan sains. Jadi kalau misalnya kita bilang mempertunjukkan seni rupa ini butuh ruang yang berbeda, bukan lagi ruang asalnya seperti itu. Ya, itu satu perumusan yang bisa diartikan dari apa yang disampaikan oleh Pak Suklu untuk membaca si mempertunjukkan seni rupa itu secara tidak langsung. Kalau misalnya kita lihat pendekatannya, mempertunjukkan seni rupa dia menggunakan tubuh juga, memainkan karya. Kalau di seni rupa pertunjukan dia lebih luas lagi cakupannya. Jadi ya bisa jadi kita bilang bahwa seni rupa pertunjukan ini melahirkan atau justru mempertunjukkan seni rupa ini mengkhianati si seni rupa pertunjukan gitu ya. Jadi dibalikkan seperti itu, tapi perumusannya ketemu gitu ya, sedikit tidak gitu ya, skop kecilnya gitu ya, skop kecilnya. Nah, untuk konteks berikutnya adalah pada saat seni rupa pertunjukan
itu sangat terpengaruh oleh Said gitu ya. Ini juga cukup menarik pada saat De Surya memainkan karyanya itu bahwa ada satu statement dari De Surya adalah pada akhirnya ruang dari galeri itu juga menjadi medium karya gitu. Kayak gitu ya. Ruang dari galeri itu menjadi medium karya karena apa? Karena setiap pilar-pilar ini konstruksi dari karya De Surya. Bahkan kacanya itu pun adalah medium dari karya De Surya gitu. Nah, sejauh apa pada akhirnya keterikatan dari medium itu berperan di dalam karya De Surya gitu. Maksudnya medium yang kita nggak bilang ruang karena ruang itu kan mediumnya dia. Ya, sejauh mana gitu. Baik, terima kasih pertanyaan Pak Dede, cakep. Sejauh mana ya? Jadi jika ditanya tentang medium, ya semua yang ada dalam galeri itu adalah medium saya. Jadi makanya saya memberikan judul apa gerangan, yaitu saya mempertanyakan. Jadi apa yang bisa saya lakukan di sana, apa yang bisa saya produksi di sana, Jadi melalui hal tersebut banyak eksplorasi yang bisa dilakukan. Jadi berbagai komponen itu memang dicari satu persatu apa kemungkinannya yang pada akhirnya semua itu dipertunjukkan pada proses pegelaran karyanya. Jadi semua yang berkaitan dengan ruang itu memang betul-betul digunakan, bukan hanya sekadar saya pentas atau nggak mempertunjukkan karya di tempat itu, tapi tempat itu adalah medium yang harus saya garap dan cari kemungkinan-kemungkinannya untuk diproduksi apa sih yang bisa diproduksi, apa yang bisa dilakukan dan seperti apa hasilnya. Kita nggak akan pernah tahu. Yang penting pada saat itu ruang itu kita eksekusi, kita cari dan kita tampilkan. Mungkin sekian. Pada akhirnya dia menyadari nggak apakah benar dia yang memainkan medium itu atau justru dia yang dimainkan oleh medium itu? Yang mana yang menjadi kesadarannya dia? Karena itu kan terlalu banyak tuh. Kalau kita berbicara tentang medium kan banyak sekali. Kan kalau misalnya kita di antara pilihan kan bingung gitu ya. Ya. Kan tapi memilih itu kan boleh tidak untuk memilih kan gitu ya. Iya kan? Iya kan? Nah, tapi pada akhirnya sebenarnya kesadaran dia yang mana sih? Ruang memainkan dia atau dia yang memainkan si medium itu? Mungkin kalau dari pertanyaan itu kita saling tarik menarik tarik menarik. Di samping saya memang memainkan ruang itu dan juga ruang itu memainkan saya dengan memberikan berbagai kemungkinan yang bisa saya mainkan. Tarik ulurnya. Oke. Kurang lebih seperti itu Pak Suglut. Jadi kalau dalam konteks mempertunjukkan seni rupa itu ada dua bagian yang mungkin bisa dirumuskan ntar. Sebenarnya kita yang dipermainkan oleh si medium atau kita yang memainkan medium. Nah, tapi kalau dalam seni rupa pertunjukan ada nggak posisi seperti itu? Maksudnya antara apakah karena kalau misalnya kita ngomong tentang site spesifik itu kan keadaan yang nggak mungkin menetap. Tapi berbeda dengan kita di sini, keadaan itu kan menetap. Ya kan, karya itu kan jadi tetap seperti itu. Tapi kalau dalam konteks seni rupa pertunjukan, misalnya kita ngomong Pasar Kereneng, bakal beda setelah saya ngomong titik dengan apa yang dilihat tadi. Set di Pasar Kereneng ada seorang cewek cantik gitu. Ya kan? Tapi baru kita lihat udah pergi dia naik Gojek, kan berbeda itu. Nah, jadi otomatis sejauh mana peranan antara site itu, apakah kalau dalam seni rupa pertunjukan itu kita dimainkan oleh site apa kita yang memainkan site itu? Karena kan site itu berubah, nggak tetap gitu. Itu bagaimana? Semakin menarik nih pertanyaan Bedin. Tadi Dek Surya gitu menyatakan bahwa ada tarik menarik ya, kadang Dek Surya yang memanfaatkan dan saya yang memanfaatkan dia gitu ya.
Sebetulnya saya ada pertanyaan sih. Sorry ya, untuk menguatkan statement saya. Jadi sejauh mana memanfaatkan ruang itu, katakanlah dinding juga akan memberi pengaruh, kemudian pilar-pilar dan meja bahkan orang-orang memberikan pengaruh terkait pengaruh apa yang diberikan, apakah mempengaruhi ketika main musik itu, mempengaruhi garapan musik atau flow dari pertunjukan itu. Itu satu. Kemudian yang kedua, Satunya dulu Pak. nah, karena sangat terkait ini. Iya, iya. Nih, lupa dan Berhasil kemudian ada nggak Dek Suryo itu kesadaran, oh ini saya disuruh diajak Dek, saya akan di ruang di sini gitu ya, di tempat itu. Ada nggak kesadaran Dek Suryo untuk membuat konsep, oh karena saya begini, ada di sini saya akan pertunjukannya menghadap ke barat, atau saya akan Purwodaksina keliling-keliling atau cuek aja gini gitu. Ada nggak kesadaran untuk site itu memberikan sedikit konsep dalam pertunjukan? Nah itu ya. Nah jawaban itu akan semakin jelas nanti, bahwa sebenarnya Surya ini sedang seni rupa pertunjukan atau pertunjukan rupa. Ya, silakan Dek Surya. Saya ujian, saya nggak. Kalau seberapa jauh ruang itu berpengaruh, jadi sangat berpengaruh ya, karena pada akhirnya kan ruang itu sebagai medium. Jadi yang berpengaruh adalah bagaimana dalam memproduksi bunyi ini, kaitannya bagaimana ruang itu mempengaruhi hasil-hasil bunyi yang saya produksi seperti itu. Misalnya dalam sebuah ruang saya diberikan ruang tertutup, jadi sudah pasti ada reverb di dalamnya. Nah, reverb itu yang pasti mempengaruhi apapun yang saya produksi dari ruang tersebut. Jadi kalau misalnya tarik menariknya ya, saya mempengaruhi ruang itu dengan mengeksekusi dengan berbagai cara yang saya cari di tempat itu langsung. Karena waktu itu soalnya ketidaktahuan, jadi saya mencoba untuk langsung terjun tanpa ada persiapan apapun. Jadi saya datang ke TFT melihat ruangnya, oh ada ini gitu. Bagaimana ya, apa yang bisa dilakukan? Saya pada akhirnya cuma membawa pertanyaan itu, dan pertanyaan itulah yang saya eksekusi langsung di tempatnya tanpa berpikir apa yang akan dihasilkan. Saya nggak pernah tahu, tapi saya akan lakukan. Oh misalnya ada kaca, bagaimana saya akan merespon kaca? Oh coba saya tempel mic aja, nanti seperti apa kan hasilnya. Saya nggak pernah tahu kacanya mau dipukul seperti apa, saya nggak pernah tahu. Saya coba-coba aja gitu. Jadi nggak ada yang suatu yang oh saya harus begini, kacanya harus begini nih, gini. Enggak sih, langsung eksekusi di tempat. Apa yang saya ingin lakukan ya saya lakukan, hasilnya apa saya kurang tahu, tapi pada akhirnya semua yang saya produksi pasti dipengaruhi oleh apapun yang ada di ruang itu. Jadi seperti saya ingin menghadirkan dentuman gitu, misalnya saya bawa kendang ke sana, tapi nggak tahu apakah itu berhasil atau tidak gitu. Tapi pada akhirnya ada frekuensi yang pada akhirnya mau dari frekuensi kendang itu bisa merespon kacanya, ada yang tidak, dan ada yang beberapa hal yang bisa mengeluarkan gaung dari ruangnya itu seperti itu. Dan kalau keterkaitan dari orang-orang sih mungkin enggak ya, karena itu ruangan tertutup, hanya ada saya dan ruang itu saja sih. Kemungkinan ini sudah bisa menjawab keduanya Pak. Udah. Ini sebenarnya ini udah sidang terbuka. Struktur pertanyaannya lebih serem. Maksudnya gini ya, jangan lupa bahwa selain istilah performance art, ada happening art dan performing art.
Jadi performing art itu lebih ke pertunjukan yang perlu skill dalam pertunjukan itu, seperti tari harus punya gerak yang bagus, artistik dan lain-lainnya, itu performing gitu. Happening, kalau begitu penjelasannya seperti happening gitu. Happening itu tiba-tiba dengan alat tertentu yang sudah ada melakukan performance gitu. Sedangkan performance art benar-benar disiapkan konsep, benar-benar dia riset ke lapangan, benar-benar dia tidak hanya side, tapi budaya masyarakatnya di side itu apa gitu, benar-benar riset gitu. Sehingga si seniman ini akan menghadirkan karya seperti apa. Mediumnya juga dipilih di lapangan supaya kontekstual. Kan ada nih, kalau kita melihat fenomena Pak Nuarte lah yang sangat maestro dan gitu. Ada beberapa karya patungnya yang di ruang publik dihancurkan oleh masyarakat. Padahal itu, wah dahsyat lah patungnya. Tapi karena masyarakat menganggap tidak relevan dengan budayanya, dihancurkan. Nah, seniman performan ini biasanya dia membangun, kalau akan ada objek yang utuh dan terus sustain menjadi artefak yang dihargai oleh masyarakatnya, dia akan membuat pertunjukan artefak dikaitkan dengan lokal. Kayak katakanlah arsitek yang paham dengan lingkungan masyarakatnya, medium apa di situ ada. Kalau di Sanur tembok dipakai kerang atau apa, itu biasanya sangat familiar, mereka nggak pasti akan dijaga. Saya juga pernah waktu S2 di Bandung iseng dengan teman-teman ke sungai dan melihat batu padas, dinding-dinding, kita ini pahat di situ. Tiba-tiba 6 bulannya lagi coba melihat di situ gimana keadaannya, tiba-tiba udah disembayangin di situ. Kita ya langsung lari gitu, maksudnya oke, udah direspon oleh masyarakat nih gitu. Yaitu menjadi budaya baru gitu. Sebagai berupa itu sebetulnya sangat berhasil gitu. Di tari ada kenal dengan Dayu Ani. Nah, Dayu Ani ini salah satu seniman kontemporer pertunjukan performing yang karya-karyanya sekarang digunakan di upacara-upacara di Bali, diterima oleh pedanda, Bagawanta, oke ini bagus nih, silakan gitu. Jadi sekarang dapat job kalau ada pengabenan atau karya apa di Puri, jadi diundang karena selaras dengan chemistry-nya nyambung dengan tradisi-tradisi lokal. Nah ini kan fenomena-fenomena yang sesungguhnya dia berangkat dari seni rupa pertunjukan. Kalau meyakini Dek Surya bahwa rupa lebih oke, karena ada juga periset-periset yang menyatakan tari ataupun musik mungkin kelihatan ini alat-alatnya ini. Semua itu seni rupa pertunjukan gitu. Nah itu kemudian yang saya perlu jelaskan lagi terkait dengan bahwa seni rupa pertunjukan itu kalau berpindah tempat baru berubah. Tapi kalau memang di side sini ya tidak berubah gitu. Tapi ketika karya ini mediumnya, musiknya dibawa ke tempat lain, itu yang berubah. Tapi kalau masih stay di tempat itu tidak berubah. Dia akan apakah dia akan disokong oleh masyarakat sekitarnya atau justru dihancurkan karena tidak relevan dengan. Nah di situ letak kalau itu terjadi, kalau sampai disokong oleh masyarakat sekitar, di situ letak keberhasilannya. Karena dengan cara pikir hari ini, tapi masih ada semacam benang merah dengan budaya lokalnya. Nah inilah yang sebetulnya karya-karya yang sustain gitu. Tapi ini tidak menyimpulkan
bukan, tapi paling tidak asumsi saya secara personal, oh ini berhasil. Itu sih. Oke. Mungkin Dedi punya pertanyaan lagi nih. Enggak, ntar kita bertiga ngobrol. Jadi menarik, ya. Tambah luas tadi pada saat Pak Suklu memberikan contoh yang menarik itu adalah Mbak Dayani gitu ya. Pada saat gerakan karya, kalau misalnya kita ngebaca karya yang ditampilkan itu sebagai sebuah pertunjukan kontemporer, tetapi ternyata pertunjukan kontemporer itu diterima oleh masyarakat terutama, dan pertunjukannya juga bisa relevan dengan sesuatu yang bersifat spiritual gitu ya. Jadi ada perluasan lagi, ternyata konsep dari seni rupa pertunjukan itu memang luas ya, sampai pada akhirnya bisa melahirkan hal seperti itu gitu. Dan di akhir seni rupa pertunjukan dia tetap terikat dengan sides, dia tidak akan berubah kecuali side-nya yang dirubah, maka pertunjukannya juga akan berubah seperti itu ya. Saya tadi udah menggiring kedua narasumber untuk menyampaikan sesuatu yang mungkin disembunyikan gitu ya, karena seniman itu paling pintar menyembunyikan sesuatu gitu ya, bahkan dikaburkan lagi gitu ya. Nah sekarang kita atau teman-teman yang lain silakan geledah dua narasumber ini, ditelanjangi sampai menemukan sesuatu. Ya, jadi ini karena udah 4:30, kita buka pertanyaan, sesi pertanyaan. 3 penanya gitu ya, 3 penanya. Siapapun boleh. Nih, baru 4:30 udah langsung absen jadi sekarang. Ini sampai jam 12 malam. Saya mau. Ya, oke. Yang pertama Mas Armi ya, silakan dulu ya. Kalau melihat dari prosesnya gitu ya, kan itu ada kolaborasi terus apa gitu kan. Saya jadi ingat seni rupa pertunjukan itu apakah ada di sebuah filmnya Mas Garin, kalau nggak salah judulnya Sinta Obong atau Opera Jawa. Di sana banyak seniman-seniman top ya yang merespon dari segi properti yang kemudian dipakai oleh artis-artisnya. Ada musiknya juga, bahkan dari cukuran rambut yang manual gitu, itu bisa menjadi musik kayak gitu. Dan itu digarap secara apik oleh Garin. Yang kedua, film yang kemarin baru saja rilis juga. Kalau teman-teman sempat ngelihat yang di Bali itu, yang waktu Indonesia bertutur di Nusa Dua itu ya, itu ada film bisu tapi yang kemudian ditampilkan dengan gamelan dan itu dari isi juga. Suara-suaranya langsung dari situ. Apakah itu juga termasuk di seni rupa pertunjukan? Itu aja dulu. Terima kasih. Ya, saya juga sering mempertanyakan itu, Pak Asmin. Jadi yang model-model gitu apa sih gitu? Karena udah dijangka dengan kalimat ini film gitu ya, tapi di dalamnya ada seniman dilibatkan yang top malah, ada instalasi, ada gerak. Nah, karena dia sudah dijangka dengan film, kita tentu hanya melihat film ini berbeda nih. Dia bisa dengan melibatkan beberapa seniman untuk membangun cerita filmnya gitu. Jadi di dunia film mungkin di situ akan ada istilah-istilah, mungkin di sini ada teman dari film gitu, apakah sudah melampaui dia disebut film apa gitu, apakah art film atau apa gitu. Jadi akan berputar di titik itu gitu. Tapi kalau film itu di screening, ada layar ini ketika menceritakan, kemudian tiba-tiba hadir senimannya keluar dari screen 2 dimensi itu,
tiba-tiba hadir, itu bisa seni rupa pertunjukan. Artinya dia expand-nya itu keluar dari film, tidak 2 dimensi aja gitu. Karena kenapa saya bisa bilang begitu? Ketika saya buat event apa ini apa itu 2009, saya membuatnya mengacak-ngacak. Jadi di pantai ada 2 pohon kelapa, saya buat clear. Kemudian ada pertunjukan wayang. Wayangnya ini juga kontemporer, jadi si Danilko. Kemudian setelah pertunjukan tiba-tiba keluar penari yang real 3 dimensi gitu, yang bertarung di luar clear. Nah, itu seni rupa pertunjukan. Tapi ketika dia clear dan berupa film, tetap aja dia paling di pergerakan film itu akan terus dibaca. Itu sih kalau menurut saya gitu ya, terkait dengan pertanyaan Mas Almi ini. Bagaimana Bangku? Aman. Ya. Oke. Ntar kita laporkan ya. Next dulu. Siapa yang mau menyalakan? Kok Gino? Ini kok. Itu bagian dari ruang saja ya. Ini sudah performa. Bagian dari pertunjukan ya. Oke. Selamat sore semuanya. Selamat sore juga Dek ya, Dek Surya sama Pak Suklo ya. Jadi ini mungkin acara yang paling berat ya, yang khususnya dalam konteks apa ya, mungkin art space gitu ya, atau seni rupa. Jadi memang mungkin teringat kembali ke masa-masa apa kuliah gitu ya, mulai ada masa-masa muda ya. Pernah lebih muda gitu. Ada tadi apa, sidang lah atau apa gitu, sidang terbuka dan lain-lain. Tapi nggak pernah terbayangkan bahwa sebuah art space gitu atau sebuah galeri yang memang kita juga memberi ruang buat teman-teman seni rupa untuk showcase ya, saya masih bilangnya showcasing di sana, bisa membawa ke sebuah hari ini gitu ya. Apalagi saya kenal Dek yang selalu bawanya tuh yang aneh-aneh gitu ya. Bahasa simpelnya aja aneh-aneh gitu. Dan ini tahun kedua ya bikin kegiatan di sini. Kalau awalnya 1 atau 2 instalasi, sekarang banyak instalasi dengan pertunjukannya gitu kan. Jujur saya nggak datang kemarin, makanya saya tadi cukup menikmati video yang di belakang sambil berusaha mendengarkan gitu kan beberapa istilah yang ada di sini. Sempat lihat juga itu ada yang bernari di atas kolam itu kayak aduh takut jatuh nggak gitu, apalagi ditutupin mukanya gitu kan. Tapi saya bisa membayangkan suasananya tuh sangat ya, tadi mungkin tidak pasif ya, sangat vibrant gitu, sangat banyak yang terjadi dalam suatu, mungkin indera yang kita pakai juga bisa lebih banyak gitu kan. Memang ini hal yang mungkin saya cukup mungkin bisa dibilang nikmati ya. Jadi mungkin flashback awalnya teater space berdiri pun kita ada suatu acara atau eksibisi namanya terupa gitu. Jadi ya mungkin secara ada 2 arti, satu merupakan, karena itu adalah sebuah NFT exhibition waktu itu. Jadi mungkin bisa dibilang digital exhibition yang kita rupakan, jadi tetap di print waktu itu kan. Tapi kegiatannya juga ada performance gitu kan, yang saya familiar dengan, walaupun lebih tradisi ya waktu itu ya, cukup familiar dengan hal ini. Apakah itu juga mungkin terkait dengan digital, karena tadi ngomongin film itu, apakah juga gimana konteksnya dengan pertunjukan gitu kan, atau seni rupa pertunjukan ini. Tapi yang saya sadari, mungkin saya tuh adalah lebih ke konteksnya tadi karena dibahas site atau medium atau space gitu. Mungkin saya di sini bisa membilang saya lebih familiar menciptakan ruang atau space gitu kan, atau site itu sendiri gitu. Nah,
dan ini adalah mungkin salah satu space yang kita ciptakan di sini, kita beri nama, kita juga mengundang teman-teman di luar sana untuk ya mungkin sekarang bisa istilahnya direspon karena bisa ada permainan tarik menarik antara sebuah ruang dengan seorang seniman gitu kan, dan akan terus begitu konteksnya karena selama masih produktif saya akan terus membuat ruang gitu kan. Jadi mungkin ada sedikit statement juga ya buat teman-teman atau buat para seniman atau para pelaku seni gitu ya, bagaimana nih saling merespon ruang atau mempertunjukkan seni rupa dalam sebuah ruang itu bisa terus terjadi gitu. Dan juga saya juga mengundang teman-teman seniman atau siapapun yang ada di sini selalu bisa untuk bereksplor di TRT Art Space ini. Itu sih dari saya, mungkin bisa direspon, nggak terlalu menanya tapi mencoba untuk sedikit bertanya atau direspon juga. Terima kasih. Memudahkan saya rangkum dalam konteks kehadiran ruang gitu ya. Di sini peran dari TAT yang diwakilkan Kang Gokino tadi itu adalah dalam konteks menciptakan ruang itu, ya kan? Nah, ruang ini kan diciptakan. Nah, konteks penciptaan ruang ini yang pada akhirnya di-sharing, diberikan kesempatan untuk meresponnya, dan konteks respon itu adalah bagian dari satu bahasa yaitu eksplorasi. Nah, berarti kan PR-nya adalah sejauh mana seniman yang datang mampu mengeksplorasi ruang, kan itu ya. Kalau misalnya ini mau di-sharingkan berarti bisa memunculkan pertanyaan, ada nggak triknya di dalam melakukan sebuah eksplorasi, terutama ruang yang sudah tersedia, kan seperti itu ya. Yang kedua adalah tadi ada lagi satu, nah bagaimana ruang itu mampu menjadi sesuatu yang bersifat produktif gitu. Ya, mungkin di Surya lah karena di sini konteksnya mengeksplorasi ruang ya. Tips gitu mungkin ya, karena di sini kan beberapa teman-teman mungkin dari Miau kali mau pameran, berarti PR-nya udah satu Miau, eksplorasi nih itu. Ya nggak? Ya, nah itu tadi yang Terima kasih atas pertanyaannya, Bli. Sebenarnya bukan pertanyaan, tapi ditanyakan ya. Yang bikin jadi pertanyaan dia. Mungkin ini juga hal yang menarik ya. Artinya seperti dikatakan tadi kan tentang site itu mungkin bisa berubah-ubah, misal ruangnya akan berubah maka hasilnya akan berubah gitu. Tapi di garis bawahi juga tadi, jika ruang itu tetap maka hasilnya akan sama. Cuman terkadang ini juga tergantung dari proses eksplorasi yang dilakukan. Walaupun ruangnya tetap seperti ini, kemungkinannya bisa berubah kok. Tergantung dari siapa yang melihat. Misalnya saya dengan insting musikal saya melihat ruang itu, maka cara eksplorasinya juga akan berbeda. Dan teman-teman yang lain mungkin yang dari tari kemungkinan melihat ruang ini bagaimana dia berusaha melebur dengan ruang itu, apa yang bisa dilakukan dalam ruang itu gitu misalnya, pasti akan berubah-berubah terus walaupun ruangnya tetap, tapi kita pun bisa berubah. Contoh ini yang saya alami waktu perform sih. Jadi ketika itu memang saya tidak menyiapkan konsep apapun gitu ya. Artinya saya harus begini, saya harus begitu, tidak ditentukan. Tapi pada akhirnya itu banyak melahirkan kemungkinan. Apalagi itu dibatasi dengan waktu ya 8 menit itu besar bagi orang performance sebenarnya. Biasanya main tuh ya minimal 1 jam gitu. Satu jam biasa. Berarti sangat terbatas sekali. Pada akhirnya yang membatasi adalah waktu itu. Ketika saya melakukan itu tanpa simpelnya, kalau di musik kan apa sih peristiwa musik itu? Biasanya dijawab adalah rangkaian melodi yang ada ritme dan lain sebagainya. Tapi kalau bagi saya, apa sih peristiwa musik? Itu adalah bunyi yang direkayasa, entah itu bunyi apapun gitu. Jadi sesimpel itu. Jadi waktu merekayasa bunyi di ruang itu, jadi dengan adanya batas waktu, sebenarnya setelah melakukan ini harusnya ada loh yang bisa saya lakukan lagi. Kemungkinannya banyak. Coba saya gini ya, nanti gimana ya? Tapi karena waktunya habis, ya cukup seperti itu gitu. Jadinya
kalau misalnya itu saya respon ulang gitu misalnya di waktu yang berbeda dengan cara yang sedikit berbeda, walaupun tempatnya sama, pasti hasilnya akan berbeda. Ya, poin eksplorasi itu sebenarnya adalah kita berani otak-atik sih, melihat apa sih yang bisa dilakukan. Jadi jangan lihat gagalnya dulu, tapi coba dulu gitu. Itu sih poinnya. Terima kasih. Terima kasih. Jadi dari prolog dari Pak Timo ini menandakan Pak Timo sebetulnya itu akan lebih produktif gitu. Artinya kalau memang ada ideologi di titik itu. Jadi karena udah dipaparkan oleh Pak Tino, dia harus mulai berpikir nih ke depannya apa saya hadirkan, hal apa yang bisa direspon dari taat ini gitu. Tidak bisa serta-merta membawa artefak dari luar kemudian hadirkan di sini gitu. Ada intelektual yang emosional yang juga rasional gitu, sehingga taat ini tiba-tiba menjadi ketika ekonomi didampingi seniman seperti dulu raja didampingi seniman, melahirkanlah gimana membangun ini, membangun itu untuk kehidupan masyarakatnya. Jadi itu sih dari saya karena ini ya cukup serius nih serius sekali. Itu Dede. Oke. Akhirnya jadi menarik melihat Tat dibaca dari dua narasumber. Di Surya dia melihat bagaimana eksplorasi ruang itu pencariannya ke dalam. Karena apa? Yang pertama di Surya dia berbicara pada saat melihat ruang itu adalah menggunakan insting personal. Jadi kalau di Surya selaku komposer atau selaku anak musik melihatnya dia pasti menggunakan insting pemain musik. Beda dengan Bang Armi misalnya yang notabene dia senang motret, ya kan itu. Nah berarti insting personal. Dari Pak Suglu justru memperluas menggunakan faktor eksternal. Bagaimana kondisi Denpasar, urbannya, sentuhan budayanya itu bisa sebagai motor untuk mengeksplorasi ruang. Jadi komplit, ada dari dalam, ada dari luar. Ternyata Tat itu sehebat itu gitu. Itu Tat, ya kan? Kalau tadi Pak Suglu memikirkan tahun depan apa, gampang kok. Gampang. Sudah. Udah menggiring. Kita memanfaatkan sesuatu yang ada di dalam tas, kan? Ya. Kita biasa menoleh ke kiri itu melihat pantat bergoyang. Kita lihat itu sebagai satu aerobik. Tapi begitu itu kita pindahkan dalam galeri udah berubah kan? Tidak lagi kita melihat itu senam atau aerobik, ya kan? Jadi sebuah peristiwa, ya kan? Ya kan? Jadi persoalannya adalah mau nggak mereka pindah? Itu kita akan coba telusuri. Jadi kalau ada nomor HP-nya bisa di-share dulu. Oke, nah itu tadi dua aspek pembacaannya, yang dari dalam dan dari luar. Sangat memungkinkan, berarti proses eksplorasi itu kaya banget. Yang penting sejauh mana kita mampu menyadarinya gitu ya. Oke, pertanyaan ketiga. Silahkan. Pertanyaan ketiga silakan. Yuk, yang ketiga yuk. Cewek masa dipilih? Cewek masa dipilih? Dari senimannya mungkin mau bertanya. Ada ya? Pak Pujaya? Ada. Belum ada. Harus dipancing dulu ya. Oke, Pak Pujaya. Pak saya. Hujan. Oh, hujan. Sekali ini. Lokal boys. Selamat sore teman-teman semua. Selamat sore semua dan penengah yang memang tukang katalisator juga. Terima kasih Dede, Surya, Pak Suglu. Saya sekarang mengizinkan diri saya bertanya karena dari tadi cukup pusing juga. Tapi kenapa bisa bertahan? Karena menarik. Oke.
saya sebagai orang yang nonton gitu ya, di posisi yang nonton, ya audiens gitu. Awalnya Yurison bilang bahwa ini akan ada kegiatan seni yang akan melibatkan pagelaran atau pertunjukan. Tapi pikiran saya bukan gambar-gambar yang tempel yang kita lihat aja pakai mata gitu, tapi kita pakai semua mungkin panca indera kita gitu ya. Nah, dari awal Tiang mengikuti terus dari kiri ke kanan, tidak di satu posisi gitu. Dan yang membuat membentuk ini ingin lebih mengolah rasa lagi di situ adalah semua, kalau nggak salah ada 5 grup ya. Dan semua 5 grup itu Tiang seolah ikut trans, ikut terhanyut semua konsep yang disampaikan dan yang di ujung terakhir kayak klimaks gitu ya. Nah, Surya Mumpung Surya Depan gitu. Saya melihat ini ngapain ya, ada alat musik, kemudian dia pakai helm, terus kemudian dia pakai baju. Mohon maaf, ini satu sisi yang kita yang ingin tanyakan karena kebetulan dia di depan. Ngapain ya, terus kemudian dinding warna-warni, kemudian saya nggak tahu juga kenapa harus tidak menampilkan muka gitu. Benar-benar apa yang disampaikan memang dia nggak dapat pesannya. Cuma tiba-tiba langsung ke rasa nih. Jadi mata saya kena, telinga saya kena, kemudian kulit-kulit kayaknya ikut merinding gitu. Yang mungkin salah satunya pengecapan aja nggak dapat. Tapi saya dikasih jajah Bali. Saya dikasih jajah Balinya beli di mana? Dan kayaknya semua panca indera Tiang tuh waktu itu ikut terpuaskan gitu lagi. Nah cuman yang ingin saya tanyakan satu aja, karena terlalu banyak yang ingin Tiang komentari tapi kayaknya dangkal banget karena Tiang bukan orang seniman, tapi Tiang penikmat seni, tapi di ranah saya. Tiang melihat ruang yang diciptakan oleh Pak Dino, maksud awal yang dia garap di sini kemudian di elaborate sama seniman, itu justru membuat dia merasakan salah satu elemen yang tidak akan hancur gitu oleh apapun yang kalian masukin, yang kalian mau sisipkan apa, yang saya nggak tahu apa maksud pesan dari kalian mau sampaikan, itu adalah ruang itu sendiri yang dia lihat, yang dia rasakan. Tapi karena saya orangnya visual, saya seorang merasakan tuh ngomongnya melihat gitu. Nah terus menariknya adalah kok ini gamelan mestinya digambarin kayak tendang mestinya ada pattern kembangnya, tendangnya tapi ngawur gitu. Terus bel mungkin kaget juga kan gitu. Maksudnya apa gitu. Tapi saya tidak perasaan ini nggak bergejolak marah, tapi perasaan itu bertanya-tanya. Nah, pertanyaan saya, karena konsepnya ketidaktahuan, gitu ya. Konsep ketidaktahuan, saya ingin tahu ketidaktahuan saya ini. Saya ingin tahu ketidaktahuan saya ini, apakah titik daripada yang disampaikan seniman itu di objek saya, di personal saya sudah masuk apa enggak? Yang saya rasakan, yang saya rasakan adalah semua tubuh saya bergetar, dan itu yang saya rasakan. Dan merasa kayaknya nggak tahu mau ngomong apa, tapi enak banget nih suasana 5 kelompok dan yang saya di klimak ini kayak klimak gitu ya. Pak Sukul saya nggak bisa menjelaskan apa maksud saya ngomong itu, tapi yang bisa merasakan ketika diundang oleh Yurison ada diskusi ini kayaknya harus ada yang seperti itu. Terima kasih. Terima kasih akhirnya. Jadi apa namanya? Kunci Pak. Hati-hati Pak Sisi. Itu dikira model kan? Jadi banyak anjing gitu. Baik, terima kasih selanjutnya Pak Muda. Jadi sebenarnya apa yang ingin saya sampaikan berhasil sih.
Ya, beberapa gerangan itu ya memang mengundang si audiens untuk juga bertanya, sebenarnya saya ngapain sih gitu. Saya aja nggak tahu saya ngapain. Artinya dengan walaupun tidak tahu apa yang ingin disampaikan, tapi kekuatan audiovisual itu memang sampai pada akhirnya ketika kita bisa seperti yang saya katakan di awal, memposisikan antara rupa pertunjukan apapun itu sejajar gitu, bukan hanya sebagai mungkin musiknya sebagai background musik dan tarinya yang unggul atau enggak rupanya sebagai pendukung dan lain sebagainya. Tapi ketika misalnya kita bisa memposisikan semua itu sejajar, pada akhirnya audiovisual yang dimaksudkan dengan esensi audiovisual itu benar-benar muncul, bukan sekedar kayak pertunjukan Bumbubiar cuma pakai backup dan lain sebagainya. Oh ini audiovisual gitu. Tapi apa sih dari yang diperjuangkan dari audiovisual itu gitu. Pada akhirnya gerangan itu merujuk pada memang rasa ketidaktahuan saya yang pada akhirnya ingin saya beritahukan pada semua orang seperti apa sih rasa ketidaktahuan itu dengan adanya ruang kosong dan saya si pencari tahunya gitu. Apa sih yang bisa saya lakukan dan apa sih dampaknya pada teman-teman yang menonton gitu. Pada akhirnya sekarang saya menjadi tahu impact-nya gitu. Oh ternyata ada impact dari apa yang saya lakukan gitu. Itu sih dari segi pertunjukan tapi sebenarnya yang saya lakukan itu juga mewacanakan sesuatu yang pada akhirnya memang tidak eksplisit langsung tersampaikan melalui pertunjukan itu ya. Jadi di sana saya berusaha untuk mewacanakan sebuah privasi sih, yang mana namanya privasi atau yang bukan gitu. Jadi saya ada di dalam ruang kaca itu tapi ditonton oleh banyak orang gitu. Nah, kan gitu. Seperti hari ini yang kabur gitu. Dan yang mana sih yang privasi hari ini kan nggak ada ya gitu. Yang ada ketumpang pilihan ya itu. Jadi saya membaca ruang itu dengan membenturkan apapun yang saya punya yang nggak ada kaitannya sama sekali. Makanya kalau dilihat apa sih yang ingin disampaikan ya memang tumpang tindih gitu. Jadi memang ketumpang tindihan itu dihadirkan melalui hal-hal yang tidak berkaitan. Tapi yang ingin saya cari kan bagaimana ketidakterkaitan itu menemukan dengan orangnya masing-masing gitu. Dari pada akhirnya ya itu di karya itulah pada akhirnya hal yang saling tidak berkaitan itu menemukan mudah-mudahan sebagai ketumpang pilihan. Mungkin sekian. Terima kasih. Boleh disambung? Boleh. Harus pakai narasi ya saya. Oh, harus pakai narasi. Maksudnya di deliver kan kemudian mohon maaf logik saya kemudian diangkat lagi, dijelasin pakai narasi kan dia menggunakan narasi. Dari semua yang dia ungkapkan dan dilakukan itu kemudian dinarasikan di situ. Agak sedikit lebih logik saya tangkap. Tapi dominan happy saya itu melihat karya Surya mementaskan itu gitu. Itu emang harus begitu. Dari sisi rahasia kamu. Jadi kalau misalnya dalam pertunjukan sih memang saya ingin sesuka saya aja di sana gitu. Maksudnya karya seni kan apakah harus bernarasi atau bukan gitu. Tapi saya pernah mengikuti jadi audiens sih waktu itu ada event lukisan kemasan, kayaknya Pak Suku jadi juri waktu itu. Saya menonton karena rekan saya yang juga sebagai mahasiswa di Bali waktu itu, Haris Chandra Dede namanya, dia kan ikut lomba tuh. Nah, sebenarnya kan di sana ada statement yang menarik menurut saya. Kenapa pada akhirnya bermuara pada sebuah narasi. Pak Suku yang bilang karya narasi itu kosong. Kenapa harus narasi? Ya biar ada aja diomongin. Biar ada yang didebatin dan diperjuangkan. Dia cuma mungkin bisa dijelaskan langsung. Lagi nih.
Mau dijelasin? Jelasin. Enggak, silakan. Moderator sehat. Menarik gitu ya. Ntar penutupnya Pak Suklu. Kami jujur adanya diskusi ini semata-mata untuk mengumpulkan data. Jadi data itu akan kita rekap melalui pos katalog ntar. Kemarin kita udah dapat data dari salah satu seniman performance Iwan Wijono, itu banyak sekali sama di Surya kita ya. 2 jam nggak habis, kita yang kalah gitu. Kita yang kalah morto gitu, tukang morto kan kalah morto gitu. Apalagi bawa wine dan Wine dan arak. Pak Sukru sampai tahu berarti udah diceritakan. Iwan Wijono kita udah dapat data, dari Mas Tatang juga kita udah dapat data. Hari ini kita mengundang Pak Suklu jujur aja memang untuk memeras data yang pada akhirnya akan dijabarkan melalui pos katalog. Jadi pos katalog itu akan berisi kumpulan data baik dari pemikiran kami kelompok Abidia yang direspon oleh teman-teman seniman. Ada juga beberapa tulisan yang kita udah minta teman-teman buat seperti Chandra kemarin dari Tatkala dan keluar sama Dewa Purwita lagi satu gitu. Ya. Dan untuk sekarang dari 3 pertanyaan itu ternyata konteks dari mempertunjukkan seni rupa dan seni rupa pertunjukan itu dia juga bersentuhan dengan disiplin-disiplin tertentu. Salah satu seperti yang diutarakan oleh Mas Armi tadi dalam film Garin Nugroho, sampai ada alat cukur yang menciptakan alat cukur sederhana banget, tapi dengan cek itu dia jadi suara. Ternyata konteks dari apa yang kita bicarakan ini perlu ada satu tingkat disiplin, sesuatu yang bisa mungkin untuk mempermudah melihatnya gitu ya. Tapi pada akhirnya dijelaskan dengan Pak Suklu tadi, kalau dia dalam koridor film pasti kita nyebut itu sebagai film karena jelas gitu. Tapi berbeda pada saat film itu screen, pemeran itu keluar gitu. Itu berbeda, jadi seni rupa pertunjukan bisa gitu ya. Habis yang kedua tadi, bagaimana melihat ruang sebagai sebuah fondasi eksplorasi dalam menyajikan sesuatu, bukan hanya sebatas mempertunjukkan, memperagakan atau memamerkan, bukan ya. Tapi ruang itu sejauh apa kita mampu mengeksplor. Udah dijawab faktor internal dan eksternal. Dan terakhir dari Pak Puja tadi, sebenarnya banyak banget Pak Puja. Kalau itu tak pecah satu-satu, jadi jam 6 kita selesai ya. Yang pertama itu bagaimana kesadaran Pak Puja mendekatkan panca indera dengan konteks kehadiran dari sebuah event. Ya, sebenarnya di awal saya sama Gunggu, kalau Pak Puja mau mencium itu bisa-bisa tar itu kosong apartemennya. Kalau tak bawa botol-botol 2 truk itu dengan bau sebenarnya, yang berisi pampers, berisi kondom, wah baunya itu Argos pasti sepi, gitu. Ya kan? Pasti, ya. Tapi di sini tim dari Wita Media itu besar sekali, ya. Sampai pada akhirnya mampu menetralkan bau itu, gitu. Jadi kita memangkas justru di sana, gitu, karena ada etika kali, gitu ya. Karena kita melihat ruang itu masih mengkapasitaskan etika dan moral untuk memamerkannya, gitu. Itu. Habis itu tadi konsep dari Pak Puja yang menarik itu adalah bagaimana saya terhanyut gitu ya. Nah, konsep terhanyut itu biasanya saya tidak menyadari, saya tidak memahami hal itu, tapi kok saya bisa menyukainya gitu. Ya, kalau misalnya kita memahami sesuatu, pemahaman itu kan muncul dari konteks pengetahuan. Iya kan? Kita memahami sesuatu karena kita punya pengetahuan. Tapi kalau kita terhanyut sampai bulu kuduk merinding, yang kita nggak tahu itu apa, itu sebenarnya PR yang akan kita bahas lebih lanjut, gitu ya. Jadi dalam diskusi hari ini bisa kita kasih kesimpulan mini, gitu ya, kesimpulan mini gitu. Ternyata konteks dari mempertunjukkan seni rupa dan seni rupa pertunjukan dalam medan seni rupa kontemporer Bali memiliki banyak cabang, yang semua cabang itu bisa saling berdekatan, bisa justru dikhianati, gitu ya. Tapi untuk terakhir, yang paling penting datanya untuk penutup Pak Suklu. Nah, pada akhirnya Pak, kalau Bapak melihat apa yang kami perjuangkan ini, kira-kira masuk dalam tataran yang mana? Apakah bersifat, nah, ini statement kan, data, apakah bersifat kolaboratif, apakah dominasi, kolaborasi, dominasi, atau dekonstruksi?
Gitu, maka sebagai penutup. Terima kasih. Sebelum ke situ, saya juga mau jawab. Jadi bersama berdua Pak Dino, Pak Pujo, ternyata posisinya berbeda gitu. Owner dan audien gitu. Saya banyak punya pengalaman soal audien di desa malah gitu ya. Karena saya membuat performan di pantai, di Manggang Seniman internasional lagi ya. Karena ada dari Belanda, Australia, seniman tari yang top itu, bahkan nasional. Itu pertunjukan sama, kok aneh sekali. Apa nih gitu, orang main musik di sungai pakai bayu korbannya itu. Setelah main musik gatal-gatal, dia cuma pakai tanah dalam gitu. Kemudian fotografi saya pamerin di tengah sawah. Saya buat konstruksi melingkar gitu, jadi fotografi harus membuat konsep melingkarkan ini di tengah sawah. Saya pikir pasti anak-anak masyarakat desa tidak akan mengerti. Tetapi suatu saat 3 bulan setelah itu saya ngayah di Puro, nyebat gitu. Ada buah namanya Pak. Bertanya dia, Yan, kapan lagi bikin apa ini apa itu? Wah ngerti gitu. Paham Wak? Ya saya ngerti tapi lumbung gitu. Kan sama gitu. Lumbung berarti dia merasakan sesuatu. Dia tidak paham tapi merasakan sesuatu. Apalagi kita di Bali udah orang biasa, kita menikmati kesenian tradisi modern bahkan yang urban, biasa kita, tubuh kita menyimpan semua budaya itu. Walaupun tidak mengerti secara rasional keilmuan, tapi bisa menangkap, merasakan itu. Nah sekarang balik ke terkait dengan pertanyaannya DT, apa ya? Kira-kira maksudnya. Jadi terkait dengan yang hadir di sini, jadi karena kalau yang hadir di sini saya tetap membilang itu banci ya. Banci ya. Apakah dia mau ke performance art atau ke happening, semuanya punya sesuatu itu. Atau performing nggak mungkin karena dari perupa ya. Jadi kalau performing pasti seorang tari yang andal yang punya skill. Nah di tengah-tengah itu yang bisa tapi harus intent karena dia harus membimbing masyarakat untuk bahkan kritikus, oh ini beda nih, tidak di antara 3 ini nih gitu. Tapi apa gitu. Jadi karena sesungguhnya yang dicari dari performance art ini kan keterlibatan masyarakat yang tujuan intention seniman itu adalah masyarakat akhirnya melakukan. Kalau Pak Pujo kemarin itu dibatas definitif gitu pengetahuannya, melihat kok saya merasakan sesuatu. Tapi kalau terkait kolaboratif, apakah Pak Pujo juga melakukan sesuatu pada saat itu, memainkan musik yang di situ ada, itu baru kolaboratif gitu. Dia terlibat di situ. Jadi kalau hanya menonton tidak kolaboratif. Jadi tapi dari proses kolaboratif dia ngajak ini itu diproses kolaboratif. Tapi ketika ditontonkan masyarakat audien yang melihat tiba-tiba dia tergetar untuk memukul musik tertentu atau menggoyangkan, itu kolaboratif. Nah, pengetahuan kolaboratif itu lebih dari definitif karena dia merasakan sesuatu, mengalami, punya pengalaman dan pengetahuan dari pengalaman itu. Yang ingin dicapai oleh seniman performance itu adalah kesadaran otentik dari pengalaman itu. Apa itu pengetahuannya? Adalah eksploratif. Pak Pujo tiba-tiba pulang ke rumah ada kandungan, dia mukul performance.
Nah itu restoratif, jadi masyarakat itu sudah ada kesadaran budaya yang kontekstual dengan lingkungannya. Jadi ada definitif, partisipatif, dan eksploratif. Jadi tidak bisa menghindar, itulah tujuan seniman performance art untuk benar-benar menyadari bahwa budaya kamu itu bagus loh. Jangan lihat budaya orang lain gitu. Kamu punya local wisdom yang dahsyat loh, tinggal kamu peluti, kemudian telisik apa yang bagus untuk hari ini, itu diangkat gitu. Seperti itu. Iwan Wijono yang keliling dunia membawa budaya Nusantara, mitos-mitos, kemudian local wisdom, bahkan konsep-konsep teologis itu dibawa, tapi diinterpret menjadi sangat kontemporer. Jadi itu terakhir saya. Oke, itu statementnya. Jadi kita dapat satu kata kunci, banci. Sekarang pria itu tulang lunak loh. Tapi kayak gitu. Tapi nggak kayak gitu. Ini kan jadi menarik. Kekayaan data yang akan kita rangkum itu bisa menjadi satu stimulus lah untuk teman-teman, terutama yang ingin membaca tentang apa itu mempertunjukkan seni rupa atau seni rupa pertunjukan. Itu ntar untuk katalognya akan kita share ke semuanya ya. Jadi ntar dibagi gratis gitu, post event gitu. Nah, di akhir kata tolong dong beli applause lah kali lagi. Oke, saya selaku moderator mohon maaf jika ada kata dan tindakan yang kurang berkenan gitu ya, karena konsep awal itu kan memang sesantai itu gitu ya, tapi biar nampar gitu loh ya. Itu simpingnya ya. Jadi sekali lagi kami selaku kelompok Awidya yang berdasarkan ketidaktahuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya teruntuk teman-teman yang sudah mau meluangkan waktunya. Kami harap teman-teman yang hadir ini mendapatkan sesuatu gitu ya, mendapatkan sesuatu karena apa yang kita coba jual beli tadi itu sebenarnya udah kita matangkan sekali, udah kita geledah sedetil-detilnya gitu ya. Jadi kami berharap diskusi kali ini itu bisa menginspirasi teman-teman semua. Saya kira itu. Sekali lagi terima kasih teman-teman yang udah hadir. Ko Yuri, Apriya, dan Ko Ino. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih.